Iya. Sampai terharu saya di sini ya. Terhenyak. Ada, saya jujur ini menetes air mata ini. Ya, semuanya itu artinya apa yang selama ini saya impikan, apa ini yang selama saya banggakan, saya ingin bagaimana teman-teman supporter PSM itu bisa diterima di mana saja, dan alhamdulillah itu sudah saya buktikan kemana-kemana, alhamdulillah, dan insya Allah mudah-mudahan persaudaraan ini akan abadi selamanya, amin insya Allah. Sebelumnya memang jadi beban ya, nggak bisa membawa anak-anak fans beratnya PSM keliling Indonesia, itu beban ya, itu akhirnya melegakan diri Daeng-Uki. Wah, itu beban sekali buat saya. Artinya saya adalah supporter, dan saya dan di Makassar bukan cuma saya supporter PSM. Nah, bagaimana saya berpikir bagaimana bisa nantinya saya ada di stadion itu ditemani oleh semua saudara-saudara saya supporter PSM Makassar. Dulu kan paling kalau kita tur ya paling banyak 5 orang, paling banyak lah 10 orang, belum pernah lebih sih. Tapi alhamdulillah sekarang kalau PSM away kemana ya paling tidak adalah jejak digitalnya orang bisa lihat di TV, di YouTube, di mana di media sosial. Kalau di mana-mana PSM main alhamdulillah sudah banyak, alhamdulillah. Dan ini juga jujur saya banyak belajar dari saudara saya, dari senior, dari almarhum Bapak Wasomi, Al-Fatihah buat almarhum, juga Cahamin, Tyson. Saya banyak belajar bagaimana mereka bisa membawa saudara-saudaranya supporter kemana-kemana, dan itulah alhamdulillah ibaratnya kalaupun saya harus dipensiunkan, paling tidak saya sudah merasa alhamdulillah saya sudah berhasil walaupun belum sepenuhnya, seperti itu. Nanti saya sampaikan ke yang bersangkutan ya. Ada ya, Bang Hamim Gimbal, terus Otto Tison. Salam hormat. Iya, salam hormat buat Sinyo apa semua. Mereka lah yang pada saat itu sebagai orang-orang yang menjalin komunikasi dengan kita di Makassar. Begitupun kami di Makassar menjalin komunikasi dengan mereka. Akhirnya bendera perdamaian ini bisa berkibar megah ya antara bonek Bonita dengan kami dari PSM Makassar. Ini bukannya pengen membuka luka lama ya, saya pengen dengar aja. Siapa tahu juga nanti dari cerita yang menarik untuk adik-adik kita yang belum tahu ya, bagaimana sejarahnya supporter PSM pada saat pergi ke Surabaya sempat rame dulu. Itu posisi Daeng-Uki ketika rame di Perak kemudian di Gresik, di mana Daeng-Uki? Apakah posisinya di TKP? Waktu di Perak saya ada di TKP, dan di Gresik juga saya di TKP. Bahkan di Gresik itu sempat pertama kami mau masuk stadion itu kan kami pertamanya dihalau gitu dari teman-teman bonek, dihalau, dilemparin molotov apa semua. Saya rasakan itu, dan pada malam harinya pun setelah selesai pertandingan ada isu, ada kabar kalau tempat nginap PSM itu akan diserang dari bonek ya, sama teman-teman bonek. Jadi pada malam hari itu kami ada sekitar mungkin ada ya 20-an orang lah berjaga di hotel yang di Gresik. Lupa namanya hotel apa di Gresik itu. Jadi kami di situ sekitar mungkin 20 orang berjaga. Nah, kami sempat berpikir malam hari itu mungkin di sinilah kita selesai. Artinya kita berpikir bagaimana kita tahu bagaimana kekuatan bonek ya, apalagi sampai segitunya ya. Itu sudah di benaknya Daeng-Uki. Waduh, mati di sini udah wis. Di bumi. Sudah. Jujur pada saat itu kami sempat salaman sama teman-teman yang lain, salaman dalam koridor seperti
bercanda tapi kita serius. Kalau ada salah, mohon maaf, mungkin disinilah kita perjuangan kita terakhir nih. Perjuangan kita nih terakhir nih. Iya, ya karena kita jujur kan pada saat itu bagaimana kita dengar cerita, dengar berita, nonton beritanya bagaimana keberingasan dari bonek kan pada saat itu. Kita sudah lama di Jakarta, kita sudah lama di Perak, apalagi ini notabene masih wilayah kekuasaan bonek nih. Yeah. Cuma berapa ini sudah sampai ke Gresik, apalagi akses kan gampang. Jadi ya sudahlah, ini kita mungkin udah terakhir di sini kita sebagai manusia ini. Ya tapi alhamdulillah sampai besok pagi tidak ada masalah dan mulai dari situ saya terus menjalin hubungan dengan almarhum Wastomi, ya komunikasi dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Tuhan membukakan jalan karena bermula dari niat tulis kami, dari teman-teman bonek juga ya. Alhamdulillah sampai sekarang itu buah dari perdamaian itu, adik-adik kita generasi-generasi sekarang itu bisa menikmati buah dari perjuangan atau perjuangan lah, karena kita berjuang, kita kerja tanpa pamrih, tanpa gaji, tanpa membalas imbalan, itulah pejuang. Kalau sekarang kan pemain bukan berjuang di lapangan, mereka bermain karena mereka digaji, mereka bekerja karena mereka ada gaji, ada bayaran. Kalau teman-teman supporter itu saya sendiri yang menantang kalau ada bilang mereka adalah pejuang. Mereka rela mengeluarkan mohon maaf kita tidak pernah berhitung, supporter tidak pernah berhitung. Tapi kalau orang mau berhitung, kita juga bisa berhitung. Kita mengeluarkan uang ke sana kemari, ya, buang waktu ke sana kemari, meninggalkan keluarga ke sana kemari. Bahkan ada kita saudara-saudara kita dipecat dari pekerjaannya, harus kehilangan pekerjaan, harus gade motor, harus jual handphone, harus jual laptop untuk datang mendukung timnya. Nah, itu adalah pejuang. Dan apa yang mereka dapatkan ya paling dengan kebesaran hati mereka, dengan kepuasan hati mereka pada saat melihat timnya berpesta di lapangan. Ya, bagaimana kalau timnya saat itu kalah, ya kan, sudah datang jauh-jauh, ini segala kesana pun dikalah. Ya kalau tim kan kalah menang, ya maju terus, ya kan. Jadi ya sudahlah sekarang mudah-mudahan saya berharap supporter Persebaya dengan supporter PSM kita jaga terus tali silaturahmi ini. Penting lagi gini, Bang, maaf saya potong. Denguki, saya potong. Harus diketahui teman-teman, di era 90-an itu ketika supporter PSM pengen ke Jawa, Surabaya dan sekitarnya, ataupun ya dari Surabaya pengen ke Makassar, prioritasnya naik kapal laut. Belum seperti sekarang ini tiket pesawat murah. Betul kan Bang ya? Iya. Wow. Iya. Jadi bersyukur sekarang kalau mau away biar nanti hari pertandingan baru kita berangkat. Iya. Kick off jam 6.30 ya, berangkat jam 11. Masih nutupi. Atau kalau enggak pesawat pemberangkatan pertama, penerbangan pertama masih dapat. Dulu kita mesti ikut jadwal kapal. Jadi kalau sampai di Surabaya pertandingan nanti 4 hari ke depan ya. Semingguan. 4 harinya di Surabaya itu nggak tahu mau kemana, mau ngapain. Ya, kita dari Surabaya mumpamanya mau ke kayak dulu mau ke Sidoarjo, mau ke Banyuwangi, ya kan? Mau ke Gresik, mau ke mana? Jadi kita harus punya perhitungan. Kita berangkatnya tanggal sekian. Nah, beruntung lagi kalau pertandingan umpamanya tanggal 1. Kapal kembali dari Surabaya ke Makassar tanggal 2, berarti kita tinggal 1 malam dong. Kalau tanggal 3 lagi baru ada balik, tinggal lagi 2 hari nunggu kapalnya. Ada yang nanya ke Denguki ya, bagaimana